Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu dalam pelajaran sejarah. Bagaimana dengan kabar kalian, murid-muridku sekalian? Sehat? Kalau kalian sehat, berarti kalian siap menerima pelajaran sejarah hari ini. Satu motivasi untuk kalian bahwa siapa saja yang mengabaikan sejarah bangsanya, ia akan menjadi orang terasing di negaranya. Ini memberikan sebuah motivasi pada kita betapa beruntungnya kita hari ini dapat bertemu dalam pelajaran sejarah. Marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita hari ini dan yang akan datang. Pelajaran hari ini berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh ya, siswa-siswiku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia, ya. Dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Berkaitan dengan dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia, apakah kalian pernah pergi ke kota Semarang? Halo? Pernah? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Nggak mungkin kalau orang Jepara itu belum pernah ke Semarang ya. Kalau kalian belum pernah ke Semarang ya berarti dolannya kurang jauh gitu. Tapi untuk saat ini kalian jangan dolan-dolan dulu untuk kegiatan yang tidak perlu karena ada pandemi. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Oh ya, berkaitan dengan kota Semarang, apabila kita tempuh dari Jepara, kemudian kalian masuk ke pertigaan Trengguli, Demak itu ya. Itu kalau ke arah kanan kalian akan menuju ke Semarang, kalau ke arah kiri kalian akan menuju ke Kudus dan Pati. Nah, jalan yang kita lewati itu adalah jalan Pantura. Nah, jalan Pantura itu dibangun di atas jalan Dendles. Jalan Dendles adalah salah satu kebijakan politik pemerintahan dan ekonomi yang dibangun pada masa era Herman William Dendles ketika dia menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Artinya apa? Dampak penjajahan kolonial, dampak penjajahan bangsa Eropa itu masih bisa kita rasakan sampai dengan saat ini gitu ya. Oh ya, berkaitan dengan indikator pembelajaran kita dalam pelajaran sejarah kali ini, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik dan struktur pemerintahan bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian nanti harus membuat review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik dan struktur pemerintahan bagi bangsa Indonesia. Ya, nanti setelah kegiatan pembelajaran ini, dalam kegiatan pembelajaran ini, nanti kalian harus membuat review, membuat semacam tulisan mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Begitu bisa dipahami? Bisa? Nah, mengenai pekerjaan itu nanti bisa kalian nanti bisa kalian kerjakan di LKPD yang saya unggah di Google Classroom kalian. Nanti tinggal kalian isi lembar kerja peserta didiknya pada LKPD itu nanti bisa dikirim ke Google Classroom. Oke, kita mulai pelajaran kita. Pelajaran kita hari ini, silahkan kalian lihat layar PPT yang sudah tertampil. Di situ kalian lihat ada 4 gambar dari gubernur jenderal yang merepresentasikan praktek kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, tadi tugas kalian, nanti kalian harus mereview setiap kebijakan-kebijakan politik dari pemerintahan kolonial yang ada di Indonesia. Dari keempat gubernur jenderal itu, dari yang paling atas bagian kiri, ini adalah gubernur VOC, kemudian yang berikutnya gubernur Republik Batak, berikutnya adalah gubernur Inggris, dan yang terakhir ini adalah gubernur Hindia Belanda. Silakan kalian cermati layar PPT itu, kemudian coba tebak siapakah mereka gitu ya.
silakan ada yang mau menjawab mengenai 4 gambar tokoh gubernur jenderal dari setiap pemerintahan kolonial yang ada di Indonesia itu. Siapa yang mau menjawab? Mbak Aryani, siap untuk menjawab mengenai gambar-gambar tokoh gubernur jenderal itu? Ya Pak, siap. Ya, kira-kira siapa tadi 4 tokoh yang saya tampilkan di gambar tersebut? Yang A tadi Gubernur Jenderal VOC JP Coen. Ya. Kemudian siapa Yang lagi? B, yang B Gubernur Jenderal Republik Batak HW Dendels. Ya. Yang C Gubernur Jenderal Inggris TS Raffles. Oh ya, terus? Yang D Gubernur Jenderal Hindia Belanda Georges Strakenburg. Oh, ya. Tadi sengaja saya tampilkan keempat tokoh gubernur jenderal tersebut karena keempatnya itu merepresentasikan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Karena penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yang selama 3,5 abad itu dapat kita bagi menjadi 4. Satu adalah pemerintahan VOC yang berjalan lebih dari sekitar 2 abad. Kemudian pemerintahan Republik Batak yang hanya sebentar, sekitar 5 tahun. Kemudian dilanjutkan pemerintahan Inggris yang juga sebentar. Kemudian berikutnya Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda di dalam Convention of London tahun 1815-an. Itu sampai kemudian tahun 1942 Jepang datang ke Indonesia. Jadi kalau kita membahas mengenai penjajahan bangsa Eropa, itu adalah penjajahan yang dilakukan oleh VOC, Republik Batak, Inggris, dan Hindia Belanda. Nah, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan, silahkan kalian saya beri waktu 30 menit untuk melakukan review, mengidentifikasi dan menulis ya dampak kebijakan politik dan pemerintahan pada masa baik itu VOC, Republik Batak, kemudian Inggris dan Hindia Belanda. Silakan pekerjaan bisa kalian lakukan dengan melakukan browsing atau membaca buku paket kalian ya. Kalian kan sudah memiliki buku paket. Dari situ nanti ketika ada permasalahan-permasalahan bisa kalian tanyakan dalam pelajaran kita kali ini. Saya siap untuk memfasilitasi kalian dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Mari silahkan kalian mengerjakan tugas tersebut ya, melakukan review atas pemerintahan-pemerintahan itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa menanyakan kepada saya. Iya Pak. Iya Pak. Monggo kalau ada pertanyaan mungkin dari siapa? Mbak Ani Suryani? Iya Pak. Ada pertanyaan berkaitan dengan permasalahan melakukan review atas materi ini? Ada Pak. Oh ya, apa pertanyaannya? Mungkin bisa Bapak bantu untuk menjelaskan lebih lanjut. Apa itu perbedaan sistem direct rule dan indirect rule? Oh iya, berkaitan dengan ini pertanyaan yang sangat bagus ketika kalian membuka buku paket kalian terkait dengan kebijakan politik dan pemerintahan masa VOC, di mana tertulis di buku kalian bahwa VOC menerapkan sistem indirect rule. Kemudian lalu apa bedanya antara indirect dan direct? Nah, ini akan saya jelaskan. Sistem indirect rule yang diterapkan oleh VOC adalah sistem pemerintahan tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena pada saat itu VOC itu mempertahankan lembaga-lembaga pemerintahan tradisional. Kerajaan-kerajaan tetap dipertahankan. Artinya bahwa VOC memanfaatkan feodalisme di dalam masyarakat Jawa, di mana hubungan VOC dengan pemerintahan tradisional adalah hubungan yang sifatnya mitra tidak sejajar. Artinya bahwa VOC sebagai atasan, sedangkan kerajaan-kerajaan
dan kadipaten-kadipaten sebagai bawahannya. Nah, wujud ketertundukan dari kerajaan-kerajaan itu terhadap VOC adalah melalui pembayaran pajak hasil bumi, kontingenten. Kemudian juga VOC diberikan hak keistimewaan untuk melakukan monopoli perdagangan di wilayah-wilayah kerajaan yang ada di Nusantara. Begitu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Sedangkan ya terkait dengan direct law itu pemerintahan secara langsung. Artinya bahwa VOC terlibat dalam hal ini, pemerintah kolonial terlibat secara langsung. Kalau VOC tidak terlibat secara langsung, ini pemerintahan berikutnya nanti terlibat secara langsung. Nah, pemerintahan yang terlibat secara langsung itu nanti dimulai sejak pemerintahan Republik Batak, dilanjutkan Inggris sampai pemerintahan Hindia Belanda. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu dijelaskan di novel itu. Oke, terkait dengan review yang sudah kalian lakukan, saya yakin sudah cukup ya. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah sangat bagus. Silakan kalian, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan terhadap pelajaran kita hari ini. Monggo, tidak perlu saya sebutkan. Silakan siapa saja yang mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita. Ayo, siapa? Saya, Pak. Oke. Mbak siapa ini? Nesia, Pak. Oh, Mbak Nesia. Oh, tadi ya. Oke, Mbak Nesia, silakan berikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulannya adalah berbagai praktek penjajahan di Indonesia memiliki kebijakan politik dan pemerintahan yang berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan, yaitu tindakan yang eksploitatif terhadap bumi dan rakyat Indonesia. Kesimpulan yang luar biasa dari Mbak Nesia, memang bahwa setiap pemerintahan kolonial memiliki karakter yang berbeda-beda di dalam menerapkan kebijakan politik dan pemerintahannya di Indonesia. Tapi ada sebuah kesamaan di mana bahwa setiap pemerintahan kolonial telah melakukan tindakan eksploitatif. Mengakhiri pelajaran kita hari ini, nanti kalian kerjakan evaluasi sebagai prasiklus pelajaran kita hari ini. Kemudian kalian harus terus jaga kesehatan dan selalu gunakan masker ketika keluar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.